wabarakatuh. Hai Sobat Mansa, saya Nabila, saya Mariska, dan di sini kami sedang bersama narasumber kami yaitu Bang Yudi Lesmana untuk membahas topik kita pada hari ini yaitu Importance of Critical and Creative Thinking of Future Muslim Leaders. Nah, tadi kan kami udah mendengarkan materi yang Abang jelaskan tuh ya. Kira-kira kami boleh nanya nggak sih beberapa pertanyaan mengenai materi yang Abang jelaskan tadi? Yap, gimana tuh? Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Bang. Nah, jadi kira-kira bagaimana sih cara agar siswa-siswa itu bisa memiliki kecerdasan yang unggul nih Bang? Oke, nah thank you ya. Nah jadi kecerdasan yang unggul itu kan bermacam ya kalau kita lihat ya. Kalau cerdas itu, kalau award gainer itu ada multiple intelligence. Ada yang cerdasnya secara numerik kayak matematika, ada yang musical ya, ada yang komunikasi gitu ya, ada yang olahraga. Jadi pertama kita tahu dulu di mana potensi kita yang ada saat ini. Apalagi kalau udah SMA ya ke atas, jadi udah tahu di mana potensi yang dimiliki. Nah, asah yang sudah bagus ini dan kembangkan sehingga menjadi lebih bagus lagi dan sulit tertandingi. Jadi fokus ke sana dulu. Kedua, ada namanya satu skill yang dia mengakar ke semuanya. Jadi contohnya kalau teman-teman jago dalam hal komunikasi. Nah, salah satunya yang tadi lewat judulnya yang critical thinking. Bagaimana kalau kita menyampaikan komunikasi tapi secara kritis. Contohnya saat kita menjelaskan sesuatu, kita detail observingnya. Jadi ya menjelaskan produknya, lalu bisa mengcomparing, membandingkannya, dan bisa apple to apple. Tapi ada satu skill yang sebenarnya kita mengakar dari semua jenis kecerdasan itu. Ya contohnya yang tadi disampaikan pada judul ya, critical thinking dan creative thinking. Kalau komunikasi, contoh kita bagus dalam bentuk komunikasi. Nah, gimana caranya kita mengupas kemampuan komunikasi kita menjadi lebih dalam, seperti kemampuan kita mengobservnya, menelusuri informasi, membandingkannya. Contohnya aja kalau seorang podcaster ataupun membawa acara kayak gini, teman-teman tahu Najwa Shihab kan, Deddy Corbuzier, pasti beda kan cara ngebawainnya dengan orang-orang lain yang mungkin nggak lebih kritis. Najwa kan lebih kritis, pasti lebih dalam, pertanyaannya lebih bisa membandingkan, dia bisa ngehit pertanyaan-pertanyaan yang emang membuat lawan bicaranya lebih berpikir, lalu dijawab, dia juga melakukan analogi-analogi. Nah, itu adalah kemampuan di mana critical thinking dan creative thinking ini bisa mengakar terhadap potensi yang dimiliki oleh adik-adik, apapun potensinya, mau olahraga, komunikasi, numerical, interpersonal, dan lain-lain. Itu. Oke. Terima kasih untuk jawaban atas pertanyaan pertama ini. Mungkin Nabila bisa membawa pertanyaan kedua. Kira-kira itu pekerjaan apa saja yang sekiranya cocok untuk generasi muda saat ini? Oke, jadi pertama generasi yang muda saat ini, kalau kita bicara generasi muda saat ini, itu ada beberapa staging, milestone. Jadi 2025 itu adalah pekerjaan yang berkaitan dengan inovasi, ya, inovasi dan juga problem solving. Jadi ada masalah apa diselesaikan dengan bantuan teknologi. Itu adalah 2025 milestone-nya. Lalu ada milestone 2030. Milestone 2030 ini automation musuhnya, yaitu adalah hampir segala banyak hal digantikan robotik ataupun artificial intelligence. Artinya ada beberapa pekerjaan yang kalau kita lakukan halnya secara biasa-biasa aja pasti akan digantikan fungsinya sama robot atau AI tersebut. Nah, maka kita harus kerjanya yang luar biasa gitu, atau yang nggak bisa dikerjakan oleh robot gitu ya. Nah, lalu kemudian ada stagingnya 2045. Nah, 2045 itu global, jadi nggak bisa aja cuma kita bisa hal tersebut, tapi didukung dengan kemampuan komunikasi yang secara global, berpikir global, memahami culture global, ya. Jadi nggak cuma Indonesia aja saingan teman-teman, mungkin Filipina, mungkin Malaysia, Singapura, ya, negara lain. Jadi kita harus sudah yang namanya memiliki kesamaan kemampuan tingkat berpikir, seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin Marcin Ya, lanjut. kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua. Boleh. Oke. Nah, jadi kan tadi sudah dijelaskan ya oleh Bang Yudi di awal tentang top 9 pekerjaan yang dibutuhkan di Indonesia saat ini. Seperti tadi ada data scientist, market researcher, terus kayak game developer gitu. Nah, kira-kira selain top 9 pekerjaan tadi nih Bang, apalagi sih pekerjaan yang kira-kira sangat dibutuhkan oleh generasi muda kita di masa yang akan datang nanti? Baik, jadi pekerjaan itu sumbernya kan skill. Iya. Jadi itu kan penamaan aja pekerjaan. Dulu kan nggak ada namanya content creator, nggak ada ya, nggak ada podcaster, nggak ada gitu ya, nggak ada. Tapi dibentuk lagi kan nama istilahnya. Tapi skillnya apa? Komunikasi. Benar. Nah, skillnya kan komunikasi. Skillnya apa lagi? Fotografi ataupun videografi. Nah, jadi teman-teman ambil dari skillnya, lalu nanti dikembangkan lagi. Contohnya kalau yang pasti akan tetap ada, contohnya pekerjaan yang needs-nya tinggi. Contoh kedokteran.
dokter, ya masyarakat Indonesia bertambah banyak, pasti banyak yang sakit. Mau nggak mau ya pasti profesi dokternya akan selalu ada. Bener Bang. Kalau manusia selalu ada, pasti ada masalah dalam usaha. Butuh pengacara, ya itu pasti ada. Sampai kapanpun ada ya. Nah, walaupun sebagian masalah-masalah kecil bisa dikasih teknologi, ya diselesaikan teknologi. Terus apalagi yang emang needs-nya tinggi. Nah, jadi contohnya teman-teman pekerjaan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar hidup. Iya. Nah kan, makan, yang berkaitan makan, minum, ya kita ada. Cuma pesaingnya kan banyak. Iya bener. Nah, pesaingnya banyak. Sekarang tinggal teman-teman mau strategi gimana, mau secepat mana nih yang diambil biar bisa lebih maju ataupun lebih cepat menguasai pasarnya gitu. Mau ngambil dari mana, pilih yang masih sedikit aja area pesaingnya kan kayak gitu. Jadi juga para generasi muda itu harus pintar-pintar mengcombine skill-skill yang ada gitu Betul, ya. betul. Nah, oke. Terima kasih Bang. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bang. Untuk pertanyaan kali ini mungkin kayak agak out of topic ya. Tapi tuh kami pengen tahu deh, bisa nggak sih kira-kira Semansa dapat rekor muri dan kira-kira itu dapat dalam bidang apa gitu? Oke. Kalau Semansa. Wah, Semansa rekor muri ya bisa banget ya. Mau bidangnya banyak banget ya. Ada yang umpamanya berkaitan dengan physically, contohnya kayak olahraga, bisa aja. Terus bisa berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Nah, contohnya aja ya, tahun 2021 kita bikin rekor muri di tempatnya Bang Yudi. Kita bikin rekor muri mengingat inventor terbanyak di Indonesia. Kita ingat 700 jenis informasi inventor. Kita tahu semua inventornya. Dikerjain oleh berapa orang? 100 orang. Kan bisa aja nanti di berapa ratus murid Semansa kita bikin sebuah pembagiannya lalu dikasih tahu caranya supaya bisa ingat yang tambah banyak. Nah, ada juga waktu itu kita punya rekor mengingat kamus Cambridge. Itu 13.500 kosakata. Nah, tapi satu orang menguasai berapa ratus kosakata itu dilatih. Nanti digabungin dicek sama pihak rekor muri, bisa dong. Nah, jadi namanya rekor murinya bisa yang sifatnya ilmu pengetahuan, bisa namanya fisik ya. Kalau fisik contohnya ya sifatnya teman-teman kalau mau bikin apa terbesar gitu ya, itu ya bisa aja ya. Itu terbanyak gitu ya. Tapi kalau ilmu pengetahuan itu yang keren. Dan Semansa harusnya bisa. Ya mudah-mudahan ya tahun ini ya. Aduh, amin. Mungkin kita bisa dapat dari cabang olahraga gitu, mungkin aku Iya. seni dari Seni mungkin banget Iya. juga. band Semansa. Atau mau podcast 24 jam gak berhenti juga bisa bisa. kan? Aduh. Bisa sih ya. Oke, terima kasih ya Bang Yudi untuk Oke. kesempatan yang telah diluangkan untuk kami Oke. untuk mewawancari Abang pada episode Oke. kali ini. Hope to see you soon di Yes. kesempatan berikutnya. Terima Oke. kasih banyak. Baiklah, saya Mariska Indira pamit. Saya Nabila Farisi pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.